Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reina Janisupir. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Jadi, saya bertujuan membuat video ini syarat untuk mata kuliah Teknik Pemesinan Dasar yang dibimbing oleh Ibu Esta Rosa, SPD, MPD. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang mesin gerinda datar. Jadi teman-teman, mesin gerinda datar merupakan salah satu jenis mesin gerinda yang paling banyak digunakan untuk gerinda benda kerja dengan tujuan untuk mendapatkan kerataan dan kehalusan permukaan serta ukuran benda kerja yang diinginkan. Mesin gerinda datar dipergunakan untuk menggerindah permukaan-permukaan benda kerja yang datar. Permukaan datar yang dimaksud di sini adalah permukaan datar yang sejajar, permukaan datar bertingkat, permukaan datar yang miring, permukaan datar alur, dan permukaan datar profil. Jadi, komponen mesin gerinda datar ini adalah komponen mesin gerinda datar. Bisa kita lihat di sini ada bagian-bagiannya. Saya akan menjelaskan satu persatu dari alas atau base. Ya, ini bagian alas. Jadi alas memiliki konstruksi persegi panjang yang berfungsi untuk mendukung bagian-bagian mesin gerinda untuk memberikan fondasi yang kaku. Alas juga menopang jalan penuntun atau waist yang memungkinkan benda kerja dapat bergerak bolak-balik ketika dilaksanakan operasi penggerindaan. Dan yang kedua ada kolom. Yang ini bagian kolom dari mesin gerinda datar. Kolom atau tiang merupakan komponen yang terletak di bagian atas mesin yang menyongkong spindel dan mengendalikan gerakan vertikal dari roda gerinda yang berarti juga mengatur kedalaman penggerindaan. Kemudian ada sadel. Sadel merupakan komponen yang dipasang pada jalan penuntun atau waist dari alas mesin gerinda. Sadel merupakan bagian mesin gerinda yang mendukung meja gerakan sepanjang jalan penuntun. Sadel dikendalikan oleh roda tangan pemakaman melintang atau crossfit handwheel. Dan kemudian ada meja mesin. Di sini bagian dari meja mesin. Jadi meja mesin gerinda yang dapat bergerak bolak-balik dipasang pada jalan penuntun yang berada pada sadel, di mana pada meja ini terdapat komponen pemegang benda kerja. Gerakan meja sepanjang jalan penuntun alas dikendalikan oleh roda tangan meja atau table handwheel. Dan kemudian ada kepala roda gerinda atau wheel head. Kepala roda gerinda dipasang pada jalan penuntun yang berada pada kolom, di mana pada kepala roda gerinda terdapat rumah spindle atau spindle housing. Gerakan kepala gerinda sepanjang jalur penuntun pada kolom dikendalikan oleh roda tangan pemakanan roda gerinda atau wheel feet
hand wheel. Kemudian ada roda gerinda. Jadi roda gerinda ini merupakan alat potong pada mesin gerinda yang digunakan untuk memotong atau menggerinda benda kerja. Roda gerinda terdiri butiran asa atau abrasif dan bahan perekat, di mana roda gerinda ini dipasang pada spindle mesin. Kemudian ini ada panel kontrol. Jadi pada panel kontrol terdapat tombol-tombol kelistrikan yang mengendalikan motor spindle, pompa oil, pompa cairan pendingin, dan tombol darurat. Ya. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis dari mata gerinda. Jadi perlu kita ketahui ada jenis-jenis dari mata gerinda. Yang pertama, dia ada mata gerinda asa. Mata gerinda asa atau biasa disebut dengan grinding wheel. Ini berfungsi untuk mengikis permukaan logam baik pada besi, baja maupun stainless steel. Dan yang kedua, yang disebut mata gerinda fleksibel atau flexible disc. Mata gerinda ini biasanya digunakan untuk mengikis permukaan logam khusus pada area-area yang terbatas atau sempit. Mata gerinda fleksibel ini juga dapat digunakan untuk memotong logam, namun kelemahannya yang dihasilkan dan berfungsi ini yaitu area yang terpotong akan lebih banyak atau lebar daripada dengan menggunakan batu gerinda potong. Dan yang ketiga ada mata batu gerinda potong atau cutting wheel. Cutting wheel jadi kita bisa lihat di sini ada yang bisa disebut cutting wheel atau mata batu gerinda potong. Jadi dia sesuai dengan namanya, mata batu ini berfungsi untuk melakukan pemotongan pada media logam baik untuk besi mild steel, baja hingga stainless steel, tentunya dengan menyesuaikan spesifikasi pada produk tersebut. Dan kemudian di sini ada sikat gerinda atau steel wire brush. Steel wire brush. Dia berfungsi dari sikat gerinda adalah untuk membersihkan bagian-bagian permukaan logam dari adanya kotoran seperti karat, kerak, serta akibat proses oksidasi pada permukaan logam. Sikat gerinda ini juga berfungsi untuk mengelupas lapisan permukaan kulit luar kayu dengan tujuan untuk menghilangkan lapisan tersebut. Kemudian ada amplas gerinda. Amplas gerinda juga ini dia berfungsi untuk dia memiliki
dua jenis, yaitu amplas gerinda susun atau yang disebut flat disk dan amplas gerinda datar atau hybridis. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengikis permukaan, baik pada permukaan logam maupun pada permukaan kayu yang bertujuan untuk menghasilkan finishing permukaan yang rata dan halus. Dan selanjutnya ada pisau potong keramik atau diamond wheel. Diamond wheel dia pisau potong keramik ini memiliki dua jenis, yaitu jenis basah dan jenis kering. Sesuai dengan namanya, pisau ini berfungsi untuk memotong keramik. Dan selanjutnya ada gerinda tembok atau diamond turbo wheel. Fungsi dari gerinda ini adalah sebagai pengikis pada bidang permukaan semen atau tembok dan marble atau granit yang bertujuan untuk menghasilkan permukaan yang rata dan untuk meratakan serta mengikis sisi dari granit untuk menciptakan lekukan sesuai pola yang diinginkan. Kemudian pisau kayu atau circular saw. Sesuai dengan namanya, teman-teman, pisau potong ini berfungsi untuk memotong kayu. Pada varian produknya, circular saw diciptakan dengan berbagai jumlah mata gerigi yang biasa disebut teeth. Kemudian ada bagian mata gerinda asah sponge atau grinding wheel sponge. Jadi mata gerinda sponge ini teman-teman memiliki fungsi yaitu untuk menghaluskan dan mengkilapkan permukaan pada batu marmer atau granit, teman-teman. Dan kemudian mata gerinda asah woven atau woven nylon wheel. Sesuai dengan seperti halnya dengan gerinda asah sponge juga berfungsi untuk menghaluskan dan mengkilapkan. Namun perbedaannya, teman-teman, pada medianya. Jika gerinda asah sponge untuk material bebatuan, maka untuk gerinda asah sponge meneliti serta mengkilapkan pada permukaan logam, khususnya pada stainless steel dan aluminium. Dan yang terakhir, teman-teman, ada bagian yang bernama polishing pad dan kain poles. Atau yang disebut wool polishing bonnet. Jadi alat ini berfungsi sebagai pengkilap dari tampilan produk yang menggunakan cat clear coat. Oke teman-teman, itulah penjelasan saya untuk mesin gerinda dan batu gerinda. Semoga apa yang saya sampaikan ini
atau saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa teman-teman sering-seringlah kunjungi YouTube channel saya agar kalian bisa mengetahui tentang informasi mesin yang terbaru. Saya Rima Jani Supit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.